Allah Subhanahu wa taala masukkan dalam surganya, amin. Amin ya rabbal. Dan juga para asatidzah. Ya, di sini ada Ustaz Asyari. ada Ustaz Af'ari, dan juga ada Ustaz Ustaz Mahdali, dan yang lainnya ya, ada Ustaz Iwan, ada Ustaz Muhyiddin, ada Hafiz Nurgadir Segar, dan yang lainnya. Mohon maaf yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat ta'zim kepada aku semua. Semoga kita berkumpul dalam keadaan yang berkah ini, kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Hadirin rahimakumullah. Pernah suatu hari ada seorang menangisi orang yang meninggal. Sebenarnya itu lumrah saja, nggak ada apa-apa. Ya, Nabi aja ketika anak yang bernama Ibrahim meninggal, ya Nabi kita punya anak namanya Ibrahim. Ya, Nabi kita berapa punya anak? Nabi kita berapa anaknya? Wasab'atun auladuhu faminhumu salah satu minadzukuri tubhamu Qasim wa Abdullahi wa huwa tayyibu wa tahirun bidini dan yurakabu atahu Ibrahimu misariya fa ummuhu mariyatul istiyya. Nabi kita itu punya anak 7, 4 laki-laki, 3 perempuan. Dia bukannya anaknya cuma Siti Fatimah doang, bukan. Ada anaknya. Yang pertama Qasim, Abdullah, ya Ibrahim, ya belum yang perempuannya. Yang perempuannya 4, ya laki-laki 3, perempuan 4. Siapa yang perempuan? Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan juga Sayyidatuna Fatimah Zahra. Itu semuanya 7-7-nya anaknya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kenapa yang masyhur cuma yang perempuan doang, khususnya cuma Sayyidatuna Fatimah doang? Yang laki-laki nggak masyhur, nggak terkenal. Kenapa? Karena semua anak Nabi yang laki-laki masih kecil udah pada meninggal. Masih kecil udah wafat. Iya, meninggal masih kecil. Qasim, anak pertamanya Qasim. Makanya Nabi kita punya lakop Abul Qasim. Iya, karena anak pertamanya namanya Qasim. Terus anak kedua Abdullah, terus anak ketiga namanya Ibrahim, yang laki-laki itu. Ketika Ibrahim meninggal, Nabi netesin air mata. Sedih, ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, ini apa? Kenapa kamu menangis? Kenapa kamu bersedih? Kata Nabi, ini rahmat. Ya, ini rahmat kasih sayang. Masa kita ditinggal sama orang yang kita sayangi, kita nggak meneteskan air mata? Iya, jodoh amat kita. Iya, ada keluarga yang nangis, ada keluarga yang meninggal, ibu meninggal, kakak meninggal, anak meninggal, kita tidak bersedih. Iya, nggak apa-apa bersedih, cuma jangan berlebih-lebihan kayak orang jahiliyah. Orang jahiliyah, kalau dia keluarganya yang nangis, itu dia pukul-pukul, dia punya dadanya digebuk-gebukin, bajunya dirobek-robekin. Iya, wacakul juyub, ya kan dirobek-robekin tuh. Lantar bulu kudut, dan juga mukanya digebuk-gebukin, mukul muka sendiri dia. Terus ngambil pasir, ditaruh di palanya. Ini nggak boleh. Ya, ini kebiasaan orang jahiliyah. Orang kita nggak apa-apa bersedih, nggak apa-apa bernangis, cuma jangan berlebihan. Ada orang nangisin, tergerung-gerung nangisnya. Ya, nangisnya tergerung-gerung, nangis dia. Akhirnya ada seorang ulama datang. Ya rajul, wahai seseorang, wahai anak muda, ibki ala nafsik wala tabki ala ghairik. Wahai anak muda, ente nangisin diri ente dulu, baru nangisin orang. Kenapa? Kan dia yang meninggal. Kenapa anak nangisin diri anak? Diri anak masih hidup. Kenapa anak nangisin orang? Diri anak masih hidup, kenapa anak nangisin diri anak? Harusnya anak nangisin orang, kan dia udah meninggal. Kenapa? Kata ulama itu, karena orang yang meninggal, dia telah melewati 2 fase yang amat sangat dahsyat. Fase apa itu yang amat sangat dahsyat? Yang pertama, dia udah melewati sakaratul maut, sakitnya ketika dia mati. Yang kedua, dia telah habis itu dia menangisnya ketika di atas kuburan nih. Yang kedua, dia telah bertemu sama malaikat apa nama malaikat kubur.
Iya, malaikat siapa? Malaikat kubur. Mungkar dan nakir. Ini adab dua udah cukup bagi dia. Dia udah lewat, dia udah selamat. Dia udah bisa melewati dua fase ini. Nah, ente belum bisa. Ente belum melewati. Makanya pikirin, ente bisa selamat enggak ketika sakaratul maut? Ente bisa selamat enggak ketika ditanya sama malaikat mungkar dan nakir? Pertanyaannya, kenapa ditakutkan ketika sakaratul maut? Ada apa ketika sakaratul maut? Bagaimana sakitnya ketika sakaratul maut? Contohnya, kita ambil nih, ya, kita ambil ibrah dari Rasulullah, ibrah dari Habibullah, ibrahnya dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ambil kisahnya Nabi Muhammad ketika sakaratul maut. Nih, jadi kita jangan nyepelein orang mati, jangan nyepelein orang ketika sakaratul maut, jangan nyepelein kita, wah orang mati mah mati aja udah kayak orang tidur. Kata siapa ini? Mati itu ada namanya sakaratul maut. Sakit ketika orang sebelum mati. Tuh, bahasa gampangnya gitu. Sakit sebelum mati. Sakaratul maut sakit banget, Pak. Bahkan dikatakan di dalam kitab Tazkirah karya Imam Qurtubi, di situ dikatakan apa? Sakitnya sakaratul maut kayak orang dikulitin. Iya, wah hayyun, dan dia dalam keadaan hidup. Tuh, itu bayangin sakitnya tuh. Ya kita ngeliat kambing tuh ya, habis dipotong dikulitin tuh. Ya sakitnya bukan main ya. Ini mah orang-orang lagi hidup tuh dikulitin tuh. Itu sakitnya sakaratul maut. Bahkan ulama ada lagi bilang apa sakitnya sakaratul maut? Kayak ditebas, ditusuk 70 kali tusukan pakai pedang. Sakitnya sakaratul maut. Makanya Nabi nih buat contoh nih. Nabi orang yang paling beriman. Nabi orang yang paling bertakwa. Nabi orang yang paling rajin beribadah kepada Allah. Ketika sakaratul maut, coba kita lihat nih kisahnya beliau. Ketika beliau mau datang sakaratul maut, itu malaikat Israil datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika malaikat Israil datang, malaikat Israil ditanya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Israil, kamu datang untuk berziarah kepadaku atau kamu datang untuk mencabut nyawaku? Ditanya malaikat Israil sama Nabi. Kamu mau apa? Biasanya malaikat Israil itu para nabi, para malaikat itu ziarah sama Nabi, silaturahmi sama Nabi. Ditanya, kamu mau datang mau apa wahai Israil? Israil bilang, ya Rasulullah, Allah kirim salam kepadamu. Allah bilang, sesungguhnya telah datang masanya. Allah ingin bersanding denganmu. Allah ingin bersanding denganmu. Allah udah kangen denganmu ya Rasulullah. Akhirnya Nabi nunduk, tertunduk, Nabi tertegun. Apakah Nabi takut sama mati? Enggak mungkin. Nabi mah punya dosa. Ngapain takut mati? Nabi mah kerjaannya cuma pahala. Nabi mah selalu rajin ibadah. Kenapa Nabi? Nggak bakalan yang namanya Nabi takut mati. Akhirnya Israil bingung, malaikat Israil. Ini Rasulullah dibilang Allah udah kangen dengan dia, Allah ingin bersanding dengan dia, malah diam Nabi, malah nunduk. Ada apa dengan Nabi? Israil akhirnya datang lagi kepada Allah. Ketika beliau Israil datang kepada Allah, ya Allah, kekasihmu Muhammad tertegun, terdiam, tertunduk, dan kamu mengetahui apa yang terjadi kepadanya, terjadi pada dirinya ya Allah. Akhirnya apa kata Allah? Wahai Israil, bilang kepada kekasihku Muhammad, jangan khawatir dengan masalah umatnya, jangan khawatir dengan keadaan umatnya, karena aku Allah yang akan menjaga umatnya ketika beliau diwafatkan. Ketika beliau wafat, akulah Allah yang akan menjaga umatnya. Akhirnya turun lagi tuh Israil turun lagi kepada Nabi. Israil datang kepada Nabi. Akhirnya ketika Israil datang kepada Nabi, ya Rasulullah, Allah yuqri'uka salam, Allah kirim salam. Dan Allah bilang, wahai Rasulullah, kamu gak usah khawatir dengan keadaan umatmu. Kamu gak usah galau, gak usah gelisah keadaan umatmu, karena Allah yang akan menjaganya. Nabi ketika dibilang Allah yang akan jaga keadaan umatnya, Nabi angkat kepala, Nabi tersenyum. Akhirnya Nabi bilang apa? Ila
a'la. Ila rafiqil a'la. Maksudnya apa? Nabi siap untuk bersanding dengan Allah. Nabi siap dan Nabi memilih untuk bersanding kepada Allah, alias Nabi siap dicabut nyawa. Kenapa Nabi tertegun, Nabi tertunduk? Karena itu tuh Nabi pikirin gimana keadaan umatnya setelah beliau meninggal. Itu yang dipikirin oleh Nabi, gimana umatnya seperti apa, ntar gimana umatnya ketika beliau meninggal, siapa yang nasihatin umatnya, siapa yang doain umatnya. Ini yang bikin Nabi tertegun, Nabi tertunduk, Nabi mikirin keadaan umatnya. Kita nih umatnya nih dipikirin sama Nabi. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika itu dimulailah proses pencabutan nyawa. Ketika di proses pencabutan nyawa itu Nabi minta itu kepada anaknya, itu diambilin apa? Diambilin tempat yang di situ ada air. Iya, kayak apa namanya? Kayak ember dah. Ya baskom, diambilin di situ air. Di situ air Nabi ambil tuh, kadang-kadang Nabi begitu taruh kepalanya. Keringetan Nabi diambil lagi air supaya apa? Supaya adem kepalanya karena sakit. Akhirnya apa terjadi? Kita begitu Nabi teriak, la ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat. Kata Nabi, la ilaha illallah, sesungguhnya sakaratul maut, orang mau mati ini amat sangat pedih, sakitnya amat sangat perih. Itu Nabi. Akhirnya ini malaikat Israel, sampai Nabi dan malaikat Israel bilang, ya Rasulullah, aku terusin apa enggak? Aku enggak tega. Ada kekasihnya Allah, ada orang yang paling dicintai oleh Allah kesakitan. Akhirnya Nabi bilang apa? Wahai Israel, apakah kamu nanti mencabut nyawa umatku sekeras ini? Akhirnya malaikat Israel bilang apa? Ya Rasulullah, demi Allah, dari zaman Nabi Adam sampai akhir masa, ini cabutan yang paling lembut. Kita bayangin, ini cabutan nyawa yang paling lembut. Ini sama orang yang paling beriman. Ini sama orang yang paling bertakwa. Ini sama orang yang paling taat kepada Allah. Ini sama orang yang rajin beribadah kepada Allah. Kesakitan Nabi. Inna lil mauti la sakarat, sungguh amat sakit ini sakaratul maut. Nabi teriak. Akhirnya apa? Ditanya lagi, wahai Rasulullah, gimana kalau dia terusin? Nabi bilang, ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la. Nabi bilang pengen bertemu dengan Allah, pengen bersanding dengan Allah. Dicabut terus itu nyawanya Nabi, terus dicabut nyawanya Nabi. Akhirnya Nabi teriak lagi, udah gak kuat, Nabi teriak lagi, la ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat, Allahumma khafif aliyya sakaratul maut. Nabi teriak, ya Allah, ringankanlah sakaratul maut untuk diriku. Nabi teriak, saking enggak kuatnya Nabi itu menderita, menahannya sakit ketika sakaratul maut. Dibilang nama Israel ini paling lembut, ya Allah, ya Rasulullah, ntar umatmu bakal lebih keras lagi. Ntar umatmu tergantung amal ibadahnya. Kalau dia ahli maksiat bakal lebih keras lagi. Kalau dia jarang ibadah lebih keras lagi. Kalau dia jarang sholat lebih keras lagi. Nabi lagi kesakitan, Pak. Nabi berdoa kepada Allah agar sakaratul mautnya diringankan oleh Allah. Tapi ketika Nabi mendengar nanti ada umatnya yang menderita sakaratul maut lebih sakit daripada yang diderita oleh Nabi, Nabi angkat tangan lagi. Allahumma taqil alayya sakaratul maut wa khatim ala ummati. Ya Allah, perberat sakaratul maut ini untuk diriku dan ringankan sakaratul maut untuk umatku. Muhammad. Nabi lagi kesakitan. Ketika mendengar entah umatnya lebih sakit, ngerasain sakaratul maut, Nabi langsung angkat tangan. Ya Allah, udah, sakaratul mautnya aku aja perberat untuk diriku aja dan ringankan untuk umatku. Saking cintanya Nabi sama umatnya tuh sampai segitunya tuh, mau mati masih ingat sama kita, mau mati masih ingat sama kita, mau mati masih mikirin kita, mau mati masih doain kita, doanya bahkan yang menyusahkan diri dia dan untuk meringankan diri kita. Saking cintanya Nabi kepada kita, saking cintanya Nabi sama kita, masa sih kita udah dapat kedoa ringan supaya sakaratul mautnya nggak sakit, masih nggak cinta sama Nabi? Masa sih kita umatnya nggak cinta sama Nabi? Masa sih kita
kita umatnya nggak cemburu ketika ada orang yang hina Nabi? Masa sih kita umatnya diam aja ketika ada Nabi dihina? Masa sih kita umatnya yang mana nanti di akhirat kelak kita bakal mendapatkan syafaatnya, mendapatkan syafaatnya, di dunianya kita cuek bakal benci sama Nabi? Hati-hati. Di dunia kita cinta sama Nabi, di akhirat Nabi bakal cinta sama kita. Tapi di dunia kita benci sama Nabi, cuek sama Nabi, nggak peduli sama Nabi, di akhirat Nabi bakal cuek sama kita, kita nggak ditoleh sama Nabi. Na'udzubillahi min. Apa kata Nabi? Man fariha bina farihna bihi. Orang yang gembira akan kami, farihna bihi. Begitupun kami pun akan gembira dengan dirinya. Kita cinta sama Nabi, Nabi bakal cinta sama kita. Kita gembira sama Nabi, Nabi bakal gembira sama kita. Kita senang sama Nabi, Nabi juga bakal senang sama kita. Tuh, ya. Makanya di dunia itu harus senang-senang sama Nabi. Harus banyakin sholawat kepada Nabi. Nih, bikin sholawat nih, bikin orang orang banyak sholawat. Ini dia bikin dia dikenal sama Nabi. Bahkan ini sholawat bikin diri dia bakal dijumpai oleh Nabi. Iya, apa kata Nabi? Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqظah. Orang yang pernah melihat aku di dalam mimpinya, maka dia bakal melihat aku dalam keadaan sadar. Nih, badan kita nih terjaga nih. Jadi pertanyaan, mungkin nggak kita melihat Nabi dalam keadaan terjaga? Mungkin. Nabi bilang, man ra'ani fil manam, orang yang melihatku dalam keadaan tidur, fasayarani fil yaqظah, maka dia bakal bisa melihatku dalam keadaan sadar. Iya. Gimana caranya? Pertanyaannya, kita bisa melihat Nabi dalam mimpi. Tidak lain dan tidak bukan, kita harus mengamalkan sunnah-sunnahnya. Tidak lain dan tidak bukan, kita harus menghormati para penerus dan juriahnya. Dan tidak lain dan tidak bukan, kita harus memperbanyak sholawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita udah banyak sholawat, kita sama keluarganya, menghidupi sunnah-sunnahnya, insya Allah kita bakal bisa ketemu Kalau kita udah bisa mimpi sama Nabi nih Pak, nih ya Habib tanya nih, kita pengen nggak Pak ketika sakaratul maut Nabi hadir? Pengen nggak Pak ketika kita sakaratul maut mau mati Nabi hadir? Mau nggak? Mau nggak kita ditakini sama Nabi ketika kita mau sakaratul maut? Nih Habib kasih tahu nih caranya nih. Karena apa? Ketika sakaratul maut Pak, ketika sakaratul maut di dalam kitab Tazkirah karena Imam Qurtubi di situ dijelaskan, ketika sakaratul maut itu hijab kita dibuka oleh Allah. Kita bisa melihat putih lama gitu. Jadi ketika sakaratul maut itu mau datang ayat apa ajalnya, itu kita dibuka hijab kita, bisa ngelihat tuyul, apa genderuwo, kolong wewe, semuanya kita bisa lihat. Termasuk ketika sakaratul maut orang-orang yang telah mendahului kita, orang-orang yang kita cintai. Di antaranya misalnya bapak kita, emak kita itu bakal datang. Ini setan nih. Nih setan nih. Nih godaan setan yang paling ampuh dan terakhir yang paling hebat. Yang bisa menggelincirkan orang bisa jadi su'ul khatimah, yaitu ketika sakaratul maut. Ini setan datang menyerupai bapak kita yang udah meninggal. Anak, lo kenalkan gua kan bapak lo. Ini ketika sakaratul maut kita ngeliatin dia datang. Nih, gua nih dulu ketika hidup agamanya Islam, cuman itu agama gak benar. Gue sebelum mati gue udah pindah agama ke agama Nasrani. Ke agama Nasrani sesungguhnya ini agama Nasrani agama yang paling bagus. Agama Kristen maksudnya. Agama yang paling bagus. Udah ente mati dalam keadaan beragama Kristen. Digoda nih sama setan. Pakai rupa bapak kita. Kalau kita gak punya iman gimana? Ngikutin. Kalau udah ngikutin gimana? Mati tambah bawa alias matinya su'ul khatimah. Ini godaan nih. Kalau kita nggak kuat, kalau bilang menggalik. Kalau kita kuat, datang lagi tuh orang pakai rupa siapa? Emak kita, pakai muka ibu kita. Nak, lu ini anak gua. Ente di dalam perutku ini 9 bulan. Ente 2 tahun nyusu sama aku. Aku telah mengasih kamu makan. Kamu harus berbakti kepadaku. Aku ini ibumu. Aku dulu agamanya Islam, cuman itu agama gak baik. Dan aku ketika meninggal aku udah pindah agama.
agama aku Yahudi, maka kamu meninggal dalam keadaan Yahudi. Fa innahu khairul adyan, sesungguhnya Yahudi itu agama yang terbaik. Kalau kita nggak bawa iman gimana? Kalau kita orangnya rajin kurang ibadah gimana? Ikutin. Kalau ngikutin gimana? Mati dalam tanpa bawa iman. Na'udzubillah min. Nih, coba nih, ada kasih tahu. Kalau kita pengen ketika sakaratul maut itu nggak terjadi kepada diri kita, godaan-godaan itu nggak terjadi kepada diri kita, mau itu terjadi, satu syaratnya apa? Kita hadirkan Nabi Muhammad ketika sakaratul maut. Gimana caranya? Kita juga mau semuanya Nabi Muhammad hadir kepada diri kita yang ketika sakaratul maut, yang ketika itu menghadapi sakaratul maut. Kita juga mau agar semua itu coba datang kepada kita. Gimana caranya? Tidak lain dan tidak bukan, selama kita hidup di dunia harus dan wajib pernah mimpi ngelihat Nabi walaupun sekali. Karena Nabi bilang dalam hadisnya, man ro'ani fil manam, orang yang melihat aku dalam mimpi, tuh ngeliatnya dulu dalam mimpi, fasayaroni fil yaqadha, maka dia akan bisa ngelihatku dalam keadaan sadar. Kata ulama paling enggak dia ngelihat akunya dalam keadaan sadarnya ketika sakaratul maut. Tuh kata ulama kitab itu hadis Nabi itu. Paling enggak Nabi bakal datang kepada dia kalau dia dulunya pernah mimpi Nabi itu. Caranya pernah mimpin dulu tuh Nabi itu. Caranya tadi banyakin sholawat. Caranya tadi banyakin sholawat, ngerjain sunnah-sunnahnya. Dan juga caranya kita menghormati dan mencintai para penerus Nabi. Dari ulama, keluarganya Nabi, ahli baitnya Nabi, itu yang perlu kita hidupin tuh. Cintanya, sholawatnya kepada mereka. Iya, kalau kita udah pernah melihat Nabi dalam mimpi kita, yaitu dengan melalui sholawat tadi, insya Allah seenggak-enggaknya ketika sakaratul maut Nabi hadir. Kalau Nabi hadir, iblis jauh Pak, iblis kabur. Nabi kalau hadir ketika kita sakaratul maut, setan kabur, iblis kabur, nggak ada yang ngedeketin kita. Nabi datang bukan sendirian. Kita lihat nih sekarang aja, presiden kalau datang sendirian nggak? Pasti di situ ada menteri-menterinya, ada pengawalnya. Apalagi Nabi, ketika Nabi datang, para anbiya pada ngikut sama Nabi, sahabat pada ngikut sama Nabi, roh-rohnya orang soleh pada ngikut sama Nabi, meramehin kita punya ruangan. Gimana rumah kita didatangi para orang-orang soleh? Kalau kita pengen itu terjadi, tidak lain dan tidak bukan, intinya di dunia walaupun sekali kita pernah bisa melihat Nabi walaupun dalam mimpi. Caranya tadi tuh banyakin sholawat kepada Nabi. Caranya tadi tuh banyakin mengamalkan sunnah-sunnahnya Nabi. Caranya tadi tuh kita menghormati dan mencintai para ulama dan juga keluarganya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya sedikit tadi kita tuh baca maulid tuh. Kenapa orang mati kok dibaca maulid? Di sini mah jarang, kalau ini di para habaib ini udah sering Pak, di keramat udah sering. Kenapa? Kan orang meninggal, harusnya baca Quran aja, tahlil aja, ngapain baca maulid, ngapain dibaca sholawat. Hadirin rahimakumullah, dulu ada cerita di zamannya Sayyidina Hasan Al-Basri. Sayyidina Hasan Al-Basri ini sayyidut tabi'in, orang tabi'in zamannya setelah sahabat. Ini dulu beliau didatangi sama seorang wanita. Wahai Imam Hasan Al-Basri, anak aku telah meninggal kemarin sore, perempuan perawan udah meninggal. Aku ini perempuan sebatang kara, aku rindu kepadanya, aku pengen ngelihat dia. Aku tadi malam mimpi ngelihat dia. Aku mimpi aku pengen ngelihat dia, kata dia. Wahai Imam Hasan Al-Basri, aku pengen ngelihat anakku yang barusan meninggal. Baru berapa hari dia meninggal, baru seminggu, aku udah kangen. Aku pengen ngelihat dia walaupun dalam mimpi. Akhirnya kata Sayyidina Hasan Basri, udah malam Jumat, kata dia, setelah sholat isya itu sholat hajat 4 rakaat, itu setiap habis Fatihah itu baca surat At-Takatsur, Al-Hakumut Takatsur. Ya di situ dikasih. Habis itu kamu beres itu baca sholawat, sampai beres salam kamu baca sholawat sampai tidur. Dikerjain sama si emak. Akhirnya setelah malam Jumat ditunggu, habis sholat isya dia itu sholat nafil mutlak, sholat hajat ada yang bilang. Dia sholat hajat, rakaat pertama dia baca Fatihah sama surat At-Takatsur.
Begitu juga rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat. Setelah dia salam, dia baca sholawat sampai dia tidur. Ketika dia tidur, dia melihat anaknya bahwasanya lagi disiksa sama malaikat. Digebukin sama malaikat, disiksa sama malaikat. Ini maknya melihat anaknya digebukin malaikat, teriak sampai bangun. Bangun sampai pas bangun, pipinya masih banyak air matanya. Wah, dia tersedih, dia sedih, dia menangis. Kenapa anak aku, dosa apa anak aku? Akhirnya pagi-pagi ini emak datang ke Sayyidina Hasan Basri. Wahai Sayyidina Hasan, aku tadi malam melihat anakku. Kenapa? Anak aku lagi disiksa sama malaikat. Anak aku lagi dipecutin sama malaikat, digebukin sama malaikat. Aku nggak tega, gimana caranya agar Allah angkat ini anak adabnya? Akhirnya kata Sayyidina Hasan Basri, udah sedekah aja. Kamu bersedekah, hadiahin pahalanya buat dia. Akhirnya nggak lama, setelah beberapa lama, Imam Hasan Basri mimpi. Ketika dia mimpi di tempat yang amat sangat indah, ada anak perawan yang ngira dia melihat Sayyidina Hasan Basri. Kata perawan ini nanya, wahai Imam, itu ya kenal anak? Nggak kenal, emang itu siapa? Wahai Imam, aku anaknya emak-emak yang kemarin datang ke rumahmu. Oh iya. Oh, kenapa sekarang beda? Ibumu kemarin bilang bahwasanya kamu lagi diadab sama malaikat, disiksa sama malaikat, lagi digebukin sama malaikat. Kenapa sekarang beda? Kamu berada di tempat yang amat sangat indah, kamu mendapatkan banyak kenikmatan daripada Allah. Kenapa ini beda sekarang kejadiannya? Apakah ibumu bohong? Enggak, ibu kamu nggak bohong, bener. Emang kemarin aku lagi disiksa. Aku tahu ibuku melihat aku. Aku tahu ibuku melihat aku lagi disiksa, digebukin sama malaikat. Terus kenapa sekarang beda? Karena kemarin, wahai Imam, ada orang lewat di perkuburan umum, dia baca sholawat dan sholawatnya dihadiahin kepada orang yang telah meninggal di kuburan itu. Ketika itu yang meninggal di kuburan itu ada 6.000 orang. Ketika itu apa? Berkah sholawat itu semua orang-orang yang lagi disiksa di dalam kubur diangkat siksanya oleh Allah Subhanahu. Berkah sholat, siksa kubur diangkat oleh Allah. Tadi maulid apa? Maulid dari awal itu sholawat sama Nabi. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Itu apa? Sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Sholawat. Di maulid itu banyak sholawatnya. Di maulid ada Al-Qur'annya. Dan di maulid dikasih tahu kepada kita akhlak-akhlaknya, sifat-sifatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Iya, makanya tadi tuh kenapa tadi kita baca maulid, kita doain, ya kita kirimin tuh hadiah tadi, sholawat yang kita baca, hadiah tadi Quran yang kita baca, hadiah tadi tahlil yang dibaca, dan semua apa maulid, doa pahala maulid yang kita baca, dan juga ini sedekah semuanya, amal baik semua yang kita lakukan, kita hadiahkan ini pahalanya untuk almarhum. Semoga almarhum dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga almarhum diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga almarhum Allah Subhanahu wa taala maafkan segala kesalahannya, dan Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahalanya, dan semoga dimasukkan surga kepada oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin segini saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.